Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap tinggal di rumah. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang perubahan energi yang terdapat dalam buku tematik 4I, subtema 2. Apa saja sih contoh perubahan energi itu? Terjadi pada alat elektronik apa saja? Nah, supaya kalian dapat memahami materi ini, Ibu harap kalian dapat menonton video ini sampai selesai. Seperti yang kalian ketahui, bahwa energi merupakan suatu kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Sekecil apapun yang kalian lakukan atau yang kalian kerjakan, tentunya memerlukan energi atau tenaga. Nah, perlu kalian ketahui bahwa energi itu tidak dapat dimusnahkan atau tidak dapat dihilangkan. Namun, energi itu dapat berubah bentuk menjadi energi yang lainnya. Contohnya pada alat-alat elektronik yang ada di rumah kalian. Selain alat elektronik, perubahan energi juga terjadi pada kegiatan atau suatu peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, alat elektronik apa yang dapat mengubah bentuk energi? Salah satu contohnya adalah pada setrika. Jika setrika kalian, stekernya, ini namanya steker ya, dimasukkan ke dalam stop kontak, maka akan terjadi perubahan energi listrik menjadi energi panas. Nih, permukaan inilah yang akan panas, yang akan berfungsi untuk menghaluskan pakaian atau membunuh kuman yang ada pada pakaian kalian. Alat elektronik yang berikutnya adalah pada kipas angin. Jika steker pada kipas angin kamu masukkan ke dalam stop kontak, maka terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak, bukan energi angin. Ya, karena apa? Karena baling-baling yang ada di dalam itu akan berputar, berputar. Oke. Nah, itu adalah alat-alat elektronik yang sudah Ibu siapkan. Banyak juga, contohnya mesin cuci, kemudian televisi. Nah, kalian silahkan berpikir, kira-kira perubahan energi apa yang terjadi pada alat-alat elektronik yang ada di rumah kalian. Berikutnya adalah suatu peristiwa. Peristiwa apa saja ya kira-kira yang dapat mengubah perubahan energi itu? Contohnya adalah pada saat kalian menggosok-gosokkan telapak tangan. Pada saat menggosokkan telapak tangan, terjadi perubahan energi gerak menjadi energi panas. Karena lama-lama jika tangan kalian digosokkan itu akan terasa hangat dan panas. Ini bisa dilakukan jika kalian sedang mengalami kedinginan. Oke, kemudian peristiwa apa lagi? Pada proses fotosintesis pada tanaman. Nah, pada proses fotosintesis itu terjadi perubahan energi cahaya, tentunya dari cahaya matahari, menjadi energi kimia. Oke, selain fotosintesis, peristiwa apa lagi? Contohnya adalah pada saat eksperimen kertas spiral yang pernah kita lakukan di semester 1. Kertas spiral yang kalian letakkan di atas lilin yang menyala, maka lama-lama kertas itu akan berputar, bergerak. Nah, itu membuktikan bahwa terjadi perubahan energi panas menjadi energi gerak. Oke, dalam kehidupan sehari-hari, manusia tentunya memerlukan energi. Energi yang diperlukan oleh manusia itu ada banyak. Yang akan kita bahas sekarang ada 6. Yang pertama adalah energi cahaya. Energi cahaya itu didapatkan dari cahaya matahari. Banyak sekali kegunaan energi cahaya. Contohnya untuk menerangi bumi, untuk pembangkit listrik, kalau pada tanaman untuk membantu proses fotosintesis. Nah, sedangkan pada malam hari tidak ada cahaya matahari. Manusia mengganti cahaya matahari itu oleh sinar lampu, oleh lilin, atau oleh lentera. Oke, yang kedua adalah energi panas.
Tentunya energi panas dan cahaya terbesar di bumi ini berasal dari matahari. Energi panas itu memiliki banyak sekali manfaat. Yang pertama, dapat mengeringkan pakaian, dapat mengeringkan ikan asin, kemudian dapat menghasilkan vitamin D bagi tubuh kita. Yang ketiga adalah energi gerak. Energi gerak adalah energi yang dihasilkan dari benda yang bergerak. Sumber energi gerak yang berasal dari bumi ini berasal dari air dan angin. Gerakan angin contohnya itu berfungsi untuk menggerakkan perahu layar, untuk menggerakkan kincir angin. Pada gerakan air, gunanya adalah untuk menggerakkan kincir air, untuk membangkitkan tenaga listrik. Oke, yang keempat adalah energi bunyi. Energi bunyi itu dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Bunyi suara manusia itu berasal dari pita suara kita yang bergetar. Boleh kalian praktekkan? Kalian berbicara kemudian pegang leher kalian. Tentunya kalian akan merasakan pita suara kalian bergetar. Kemudian contohnya adalah pada alat-alat musik. Alat-alat musik ini merupakan sumber dari energi bunyi. Pianika jika ditiup tentunya akan menghasilkan bunyi. Selain pianika, pada suling, pada gendang, dan lain sebagainya. Apa fungsi energi bunyi bagi manusia? Tanpa energi bunyi, manusia tidak dapat berkomunikasi karena tidak ada suara. Dan pada alat musik, ya tentunya dapat dijadikan sebagai sarana hiburan. Yang kelima adalah pada energi kimia. Energi kimia terkandung dalam makanan yang kalian konsumsi sehari-hari. Makanan yang kalian konsumsi akan menghasilkan energi. Selain pada makanan, energi kimia pun terkandung pada baterai, pada aki, dan pada minyak tanah. Contoh-contoh alat yang menggunakan baterai sehingga bisa berfungsi. Contohnya adalah pada mainan anak-anak seperti mobil remote control, di dalamnya terdapat baterai. Kemudian pada remote televisi, pada jam dinding, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah energi listrik. Kalian sudah tahu, energi listrik adalah energi yang paling banyak digunakan oleh manusia karena banyak sekali manfaatnya dan sangat berguna meringankan pekerjaan manusia. Energi listrik itu terdapat pada alat-alat elektronik yang ada di rumah kalian. Nah, sekian pembelajaran dari Ibu Cecil. Semoga kalian mengerti dan terima kasih. Dadah.